Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarah Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjelaskan secara ringkas bait-bait akidah yang dikarang oleh guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam karyanya yang berjudul Aqidah Al-Qushayri atau Mangdumatu Al-Qushayri. Untuk itu marilah kita mulai kesempatan kita dalam mengkaji kitab ini pada malam hari ini, malam ke-9 ya. Hari ke-8 dari bulan puasa dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i al-muslimin wa nakhusu khassatan li sayyidina Syekh Kiai Nurul Islam wa Kiai Curigo Guritno, Kiai Adi Nasrul Umam, wa Kiai Dharma Jaya, wa Kiai Haris, wa Kiai Nurwarji, wa Kiai Imam Fauzi, wa Kiai Abu Syukur Salim, wa Kiai Nur Basori, wa Kiai Hasan Ulama, wa Kiai Haji Abdurrahman Tegalarjo. Wa nakhusu khosatan li Sayyidina Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ahmad bin Ali Ashinawi wa Syekh Sibaghatullah bin Sahrahullah wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi wa Syekh Muhammad Gauth wa Syekh Hadiyatullah Sarmas wa Syekh Al-Hadz Khuduri wa Syekh Al-Aqadin Syatari wa Syekh Abdullah Syatari wa Syekh Muhammad Asyik wa Syekh Muhammad Arif wa li jami' masyayikhihim wa talamidhihim wa man intasaba ilaihim minal awalil muntaha furu'ihim wa usulihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Kemarin sudah kita bahas tentang bab yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam baitnya yang kemudian disyarah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang nama-nama Allah yang tauqifiyah, yang mana nama-nama itu sebagaimana yang ditarjihkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani karena beliau mengikuti apa yang diungkapkan oleh para ulama Asy'ariyah khususnya Syekh Abul Hasan Asy'ari dan para pengikutnya bahwa nama-nama yang pantas untuk disematkan kepada Allah adalah semua nama yang sudah ditetapkan oleh syariat. Itu yang lebih arjah ya, yang lebih tepat, yang lebih kuat. Untuk itu beliau kemudian melanjutkan kembali keterangan tentang bait berikutnya yang ini adalah bab tentang faslun fil wajib lirrusuli sallallahu alaihi wasallam wal jaiz wal muhal. Bab tentang sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat jaiz bagi Rasul dan juga muhal atau mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam baitnya itu diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri, "Tsumma kadza 'alaika ya mukallaf, ba'da alladhi lillahi bima tasif. In ta'lam al-wajib wal muhala wal jaiz al-ma'ruf kaifa hala. Lirrusuli 'aqdan wajiban lazima, amanatun sidqun balagun dama, wa innahum qad balagu ma umiru bihi ilal khalqi ila an qubiru. Wadiddum da'il alaihim muhala, fa'alimuhu kulluhum abtal. Qad qadhafu bil haqqi fawqal batil, fasara mazhuqan ma'al mabatil."
wa jaizun fi haqqihi ma jaza min maradin wa nahwihi mujaza dunal ladzi yakhul birrisalati fa innahu alaihim ihalah walau yakunu jaizan lil ghairi fadin kahada ya khafiras sayri fahadhi jumlatu ma lillahi wa rusulihi min wajibatillahi wa ma siwaha dakhilun fi hisniha tafsiliha mujmalati dhimniha ya'lamuhu kada ulul albab wal fatih Allahi lahum bil bab. Ini sudah diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri di bab ini, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Yang saya sebutkan tadi adalah bait yang lengkap dari bab tentang sifat wajib bagi Rasul dan semua sifat-sifat yang berhubungan dengan jaiz dan mustahil di dalam kitab beliau, yaitu Aqidah Qushasiyah dan Manzumah Al-Qushasiyah. Yang itu mungkin nanti akan kami jadikan satu di dalam kumpulan dari keterangan juga, kami akan jadikan satu dengan punyanya Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab Syarh Shaghir ini. Faslun fil wajib lirrusuli alaihim assalatu wassalam. Pasal tentang sifat wajib. An yattasif, yang dimaksudkan di sini adalah untuk disifati dengannya, wal jaiz, dan juga sifat jaiz lahum bagi para rasul, wal muhal, dan sifat mustahil bagi para rasul alaihim bi ismatillah. Kuncinya adalah berdasarkan ismatullah. Maksudnya ismatullah adalah penjagaan dari Allah, bahwa para anbiya, para rasul itu mereka ma'sumun, mereka itu terjaga dari kesalahan. Dan tentu itu memang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kadza 'alaika ya mukallaf ba'da alladzi lillahi 'alaika mimma tasif. Kemudian demikian pula kewajiban atasmu wahai mukallaf, wahai orang yang terbebani hukum syariat, ba'dal ladzi lillahi 'alaika mimma tasif, setelah mengetahui apa yang wajib bagi Allah, bagaimana sudah diterangkan sebelumnya ya, dari bab awal tentang sifat qadimah bagi Allah dan sebagainya sampai sifat al-jaizah bagi Allah itu ya. Setelah mengetahui itu, maka di sini adalah di antara kewajiban bagi seorang mukallaf, seorang mukmin dalam beriman kepada Allah, maka harus memahami bagaimana sifat para rasul. Ini untuk menambah keimanan kita kepada para rasul itu. Setelah mengetahui apa yang wajib bagi Allah, sebagaimana yang telah alaika mimma tasifu ta'taqidu ittisafahu ta'ala bihi minal kamalat, sebagaimana yang telah engkau yakini dari sifat-sifat kesempurnaannya Allah, wa tanzihahu, dan juga mensucikan Allah, anhu, dari sifat-sifat min diddiha, kebalikannya. Anta'lama, untuk itu setelah ini kamu harusnya mengetahui, hendaknya engkau mengetahui atau mengerti al-wajiba wal muhala, hal yang wajib dan yang mustahil, wal jaiz al ma'ruf, dan juga sifat yang jaiz atau yang mungkin atau yang boleh ada di dalam diri para rasul yang diketahui gitu. Kaifa, bagaimana dzalikal madkur, bagaimana itu diketahui keadaannya. Jadi yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari para rasul sesungguhnya. Atau kalau mungkin bisa kita juga sebagai rumusan untuk bisa mengetahui apakah seseorang itu dianggap rasul benaran atau bukan. Tentu kalau kita berbicara dengan para anbiya yang sudah disebutkan dalam syariat, itu tentu tidak bisa diperdebatkan lagi mereka para rasul dan para utusan. Namun apabila ada orang-orang yang mengaku umpamanya penerusnya, atau mungkin yang mengaku nabi dan sebagainya, maka beberapa sifat-sifat ini, karakteristik ini bisa kita jadikan patokan untuk memahami. Yakni al-umur, yakni
engkau mengetahui lafadz di sini ya, yakni al-umur ats-tsalasah, yang dimaksudkan dengan tiga hal ini yang tadi diungkapkan tadi ya, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz itu ya. Itu halan ini sebagai hal, sebagai dalam bahasa nahwu adalah bentuk hal. Ai min haitsul hal fa huwa tamyiz. Namun di dalam segi halnya ini merupakan tamyiz. Minan nisbah, dari nisbah, tamyizan tauqidian, sebagai tamyiz penegas. Li'anna kaifa, karena lafadz kaifa yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri ini menurut Syekh Ibrahim Al-Quran itu merupakan su'alun, pertanyaan, yang maknanya adalah bagaimana, anil hal, bagaimana yang berhubungan dengan pertanyaan keadaan. Otomatis yang dimaksudkan keadaan ini atau kondisi ini adalah tiga hal tadi bagi penguatnya. Lirusuli, bagi para rasul atau utusan Tuhan. Maksudnya adalah ta'lamu, engkau mengetahui, anna hadil umur, bahwa sifat-sifat ini itu adalah sifat yang lirrusuli aqdan wajiban laziman, wajib bagi rasul secara pasti dan lazim. Sewajarnya memang rasul harus memiliki sifat-sifat ini. Li tawaqqufil iman ala dzalika, agar atau karena keimanan memang bergantung pada pengetahuan tentang tiga sifat ini, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi para rasul. Untuk itu kemudian Syekh Ahmad Al-Qushayri menyebutkan di bait berikutnya tentang amanah dan sebagainya itu. Itu diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam syarahnya di sini, bahwa amanatun tafsilun lima yajib i'tiqadu ittisafil anbiya bihi. Sifat pertama adalah yang harus kita yakini merupakan bagian dari sifat wajib bagi para rasul adalah, yang pertama adalah amanah. Yang dimaksud dengan kata amanah, kalau kita merujuk kepada kamus mungkin, itu dari kata amina, ya'manu, dan sebagainya, ada beberapa ungkapan. Ada yang memaknainya sebagai sidqun, ada yang memaknainya sebagai wafa'un. Sidqun itu berarti benar, jujur, dan sebagainya. Ada yang memaknai lagi bahwa maknanya adalah wafa, menetapi apa yang ditugaskan atau yang diberikan atau yang diungkapkan. Dengan kata lain, amanah itu berkaitan dengan tanggung jawab. Atau bisa kita artikan dengan ungkapan, kalau kita boleh terjemahkan, adalah dengan makna dapat dipercaya atau dapat dipercaya untuk mengemban suatu amanah atau suatu tanggung jawab. Famin dalikal amanah. Ini adalah rincian dari apa yang wajib diyakini, lima yajibu i'tiqadu ittisafil anbiya bihi, dari para nabi. Jadi para nabi itu harus memiliki sifat amanah, artinya bisa dipercaya. Famin dalikal amanah, termasuk sifat wajib, famin dalika al amanatu, yaitu sifat amanah. Kenapa diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani? Li'anal mu'jizata, karena mu'jizat qad dalat ala sidqihim, itu telah membuktikan kebenaran klaim mereka. Fima idda'au annahum rusul minallah, bahwa mereka adalah utusan Allah kepada kita. Ilaina birisalatihi, dengan ajarannya atau dengan risalahnya. Otomatis ketika mereka mengemban amanah yang berat dari Tuhan, harusnya mereka orang yang bisa dipercaya, benar-benar melaksanakan, memberitahukan apa yang diungkapkan. Alias orang-orang yang bisa dipercaya, ini hal yang wajib. Kalau kita kiaskan, seorang rasul kalau dia tidak amanah,
berarti ada masalah dengan apa yang disampaikan. Bagaimana mungkin ajaran Tuhan bisa disampaikan dengan sempurna kalau Rasulnya saja tidak bisa dipercaya gitu. Untuk itu ini bagian dari sifat wajib bagi Rasul adalah amanah. Waqad atlaqa Allahu lana al-akhdha, dan Allah telah memutlakkan perintah atau mengambil perintah atau melaksanakan anir rasuli dari ajaran Rasul, wal wuquf inda qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berhenti atau tetap atau berpegang teguh pada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana haitsu qala, diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, dan apapun yang dibawa atau diberikan oleh para rasul atau utusan untuk kalian, maka ambillah. Dalam ayat disebutkan demikian. Ini penguat bahwa apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani berdasarkan juga dari Al-Quran. Falau kana thammata ihtimalu khiyanatin, seandainya ada kemungkinan khianat pada diri Rasul, ya, maksudnya Rasul punya sifat khianah, tidak bisa dipercaya gitu lah. Nah, lam yutlaq dzalika lana liqaulihi, niscaya Allah tidak akan memutlakkan perintah itu kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran diungkapkan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rasul. Yang artinya adalah rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah para rasul-rasul itu diutus. Nah, bagaimana mungkin seorang rasul diberi amanah yang berat begini, mereka berkhianat? Otomatis secara nggak langsung tidak bisa mengemban amanat ini. Untuk itu ayat ini penguat dari apa yang disampaikan tadi, bahwa untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, itu harus orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Termasuk juga kita kalau membaca berita saat ini, umpamanya, tidak bisa kita serta-merta percaya kalau berita itu bukan dibawa oleh suatu tempat berita atau media berita, media massa, media informasi yang dipercaya, yang bisa dipercaya gitu. Harus benar-benar kredibel. Wala tatimul hujjah, dan hujjah atau bantahan illa bi an yakunallahu ma arsalahum illa lil hidayah lil mu'minin. Dan hujjah atau bantahan bagi orang-orang yang menentang perintah atau mungkin membantah, memberi alasan gitu ya, bagi para rasul dengan apa yang mereka bawa, yaitu berita-berita, mungkin juga kabar gembira atau mungkin peringatan, itu tidak akan bisa sempurna. Para rasul itu memiliki kekuatan atau potensi yang mumpuni kalau mereka tidak memiliki sifat ini tadi. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa Allah mengutus para rasul itu murni untuk memberi petunjuk, lil hidayah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin Allah mengutus orang-orang yang diutusnya itu mereka berkhianat, padahal yang dibawa adalah suatu yang berat, yaitu hidayah dari Allah. Wa dzalika yatadammanu annahum ma yattabi'una illa ma yuha ilaihim. Dan ini implikasinya atau maknanya adalah
bahwa para rasul itu tidak mengikuti apapun kecuali wahyu yang diturunkan kepada mereka. Berarti apa yang mereka ucapkan itu bukan dari hawa nafsunya, dari pendapatnya sendiri, tapi semuanya itu adalah yang diilhamkan, yang diwahyukan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana kadzalika, jika demikian keadaannya, lam yatasawwar al-khiyanatu idzil wahyu kulluhu sidqun bid-darurah. Maka mustahil terbayangkan ya adanya pengkhianatan karena seluruh wahyu itu pasti benar secara keniscayaannya, kepastiannya itu harus benar. Kalau yang bawa aja nggak benar, wahyunya bisa dipertanyakan. Seperti itu jadinya nanti. Makanya ini yang jadi poin utama di dalam sifat wajib bagi Rasul, yaitu dapat dipercaya, amanah. Sidqun bihadfil atif wa dzalika limithli ma mara fil amanah. Sifat yang kedua adalah sidik atau jujur, valid. Apa yang diungkapkan itu apa adanya, jujur. Kalimat ini di dalam baitnya itu amanatun sidqun itu tanpa ada atif ya. Oleh Syekh Ahmad Al-Qusaisi dihilangkan huruf atof atau huruf wawunya yang bermakna koma atau mungkin kalau kita ini kan adalah dan, itu dihilangkan. Alasannya apa? Di sini diterangkan mama rofil amanah. Karena alasannya adalah kewajibannya bahwa sifat wajib ini itu sama potensinya dengan sifat amanah tadi. Berarti amanah pertama, kemudian adalah sidik. Sama dengan amanah. Balaghun daiman istamarra muddata hayatihim kama fasalahu biqaulihi fa innahum qad ballaghu ma umiru. Yang ketiga adalah sifat balag atau sifat tabligh, menyampaikan. Sifat ini istamar, daiman istamar, terus menerus melekat ya. Muddata hayatihim, selama masa mereka hidup. Sebagaimana diterangkan secara rinci di dalam ungkapan Syekh Ahmad Al-Qusaisi dalam kitab ini adalah fa innahum qad ballaghu ma umiru. Karena sesungguhnya mereka para rasul itu telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk makhluknya. Bi ai bitablighi, yaitu dengan apa istilahnya sifat penyampaian mereka gitu. Ilal khalqi ila an kubiru, kepada para makhluk mereka itu menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk para makhluk sehingga mereka ila an kubiru, meninggal dunia atau masuk dalam kubur. Salawatullahi alaihim wa salamuhu adada khalqillahi bidawamillahi. Semoga salawat serta salam Allah itu tercurahkan kepada mereka sebanyak jumlah makhluk Allah, adada khalqillah, dan selama atau dengan keabadian Allah, selama keabadian Allah. Ini yang diungkapkan. Artinya tugas tabligh itu tidak berhenti hanya satu masa saja atau satu masa tertentu saja. Ketika para rasul itu mendapat tugas langsung selesai dalam waktu tertentu, tidak. Tapi selama mereka hidup hingga mereka meninggal, itu tugas tabligh dari para rasul. Wadiddu dzal madkur minal khiyanati wal kidbi wa tarkit tabligh lima umira bitablighihi. Nah, ini yang diungkapkan setelahnya adalah sifat mustahil bagi para rasul, bagi para utusan Allah. Kebalikannya, dan kebalikan dari yang disebutkan tadi, yang tiga tadi, di dalam baitnya memang disebutkan cuma tiga ya. Yang pertama amanah,
kedua sidqun, yang ketiga adalah balag atau tabligh. Nah, lawan dari 3 sifat wajib ini itu yang diungkapkan di sini adalah khianah, al-kidhab, wa tarku tabligh. Yang pertama adalah khianat, berarti lawan dari amanah adalah khianat. Amanah bisa dipercaya, khianat berarti tidak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah sidq, jujur, maka lawannya adalah kidhab, bohong atau dusta. Yang ketiga adalah tabligh atau balag, maka lawannya atau sifat mustahilnya adalah tarkut tabligh, menyembunyikan ajaran yang diperintahkan. 5 umira bitablighi, sebagaimana mereka diperintahkan, alaihim, atas mereka, alaihim muhalun, itu hal yang mustahil. Jadi ini adalah sifat mustahil bagi para rasul. Mustahil untuk punya sifat-sifat ini. 5 marra fa'alimuhu kulluhum abtal. Hari ini berdasarkan alasan yang sudah disampaikan tadi ya. Maka orang-orang yang mengetahui hal ini, fa'alimuhu, mengetahui hal ini, atau kulluhum, semuanya, atau kullahum, hal ini semuanya, mereka adalah orang-orang yang kuat, yang abtal, yang pahlawan. Min haitsu annahum, karena mereka adalah orang-orang yang telah melontarkan, atau di sini diungkapkan annahum qad qadhafu bil haqqi. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan atau melontarkan kebenaran atau fakta. Alladzi minhu taqriru wujubil imani bil anbiya, di mana di dalamnya terdapat ketetapan wajibnya beriman kepada para nabi dengan cara yang alal wajhil madkur, dengan cara yang telah disebutkan. Faqal batil, di atas kebatilan. Maksudnya jelas mereka itu membawa sifat-sifat yang baik tentunya, dan mustahil mereka memiliki ini. Kalau mereka memiliki ini, tentunya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang batil. Dan mereka terbebas dari ini semuanya. Kalau mereka tidak terbebas, nggak mungkin mereka itu melakukan perbuatan yang baik tentunya. Fasara mazhuqan ma'al mabatil. Maka jadilah orang-orang yang meyakini hal ini sebagai penghancur bagi orang-orang meyakini kebatilannya. Di sini diungkapkan adalah apabila kita meyakini kebalikan dari sifat yang diungkapkan tadi, sifat wajibnya tadi, berarti meyakini mustahil itu, maka ini adalah keyakinan yang batil itu. Sama seperti orang-orang yang meyakininya. Dan ini bagian dari juga sebagai penguat, penghujah juga. Bagi orang-orang yang meyakini bahwa para rasul memiliki keyakinan, memiliki sifat yang mustahil. Itu khususnya para orang-orang kafir dan sebagainya yang tidak meyakini para rasul. Maka hujahnya atau alasannya dengan sifat wajib tadi. Mustahil para rasul memiliki sifat khianat. Karena kalau berkhianat berarti apa yang disampaikan itu tidak tepat. Kurang bisa dipercaya orangnya. Termasuk juga sidq. Kalau kita bisa pikirkan bahwa 3 sifat ini bagian dari hierarki. Bahwa para rasul itu tentu orang yang amanah. Yang bisa dipercaya. Ketika mereka dipercaya, otomatis mereka orang yang jujur. Dan di antara tugas yang mereka harus lakukan, termasuk bagian dari kepercayaan mereka, itu adalah tabligh, menyampaikan. Maka orang yang menyampaikan tentu isi yang mau disampaikan harus benar, shadiq. Dan orang yang menyampaikan harus yang amanah. Maka amanah terkait dengan pribadi orangnya, sidik terkait dengan isi yang disampaikan, tabligh terkait bagaimana aksi mereka bisa menyampaikan itu. Itu yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Wa jaizun fi haqqihim majaza. Sifat yang keempat adalah sifat jaiz, sifat boleh.
yang mungkin, atau sifat berikutnya yang adalah sifat jaiz atau yang sifat yang mungkin disematkan kepada mereka. Ai dalla dalil ala jawazihi, atau boleh menjadi hak mereka atau berdasarkan dalil ala jawazihi, segala hal yang tidak merusak, min maradin, segala hal yang tidak merusak. Di sini sifat jaiznya adalah segala hal yang tidak merusak sifat kerasulan mereka dan risalah mereka. Misalnya min maradin wa nahwi, sakit dan hal lain yang semisalnya, min lawazimil basyariyati lati la taqdahu fir risalah, yang menjadi keniscayaan sifat manusiawi, yang memang menjadi tabiat sifat manusiawi, seperti makan, minum, tidur, beristri dan sebagainya, yang itu tidak merendahkan derajat kerasulan mereka. Berarti para rasul tidak memiliki sakit yang merendahkan mereka. Contoh sakit lepra, sakit yang membuat mereka terhina dan sebagainya, itu tidak mungkin. Atau mungkin gila, tidak mungkin. Para rasul tidak mungkin memiliki penyakit gila. Karena kalau gila otomatis akan merendahkan amanah yang mereka miliki. Ini menurut keterangan tadi. Minal umuri al-manhiya anha fa innahu ayya Allah ta'ala alaihim ahalahu bi fathil hamzah ay ja'alahu muhalul wuqu'. Menjadikan sifat-sifat yang rendah tadi, yang hal-hal merusak risalah tadi itu, tidak mungkin itu akan dimunculkan. Karena sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan atas mereka, menghindarkan atas mereka, atau menjadikannya mustahil untuk terjadi bagi mereka. Makanya di sini ada kata ahalah, ihalah dengan kasar tadi sebagai masdar. Maksudnya memustahilkan mereka, para rasul itu, untuk memiliki sifat yang itu, sifat jaiznya itu sampai merendahkan derajat kerasulan mereka. Wa yajuzu an yakuna ahalahu bi kasril hamzah fa yakunu masdarun. Ini seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, bisa ahala, bisa ihala. Kalau ihala berarti masdar, kalau ahala berarti fi'il ya. Fa dhamiru annahu li sya'n. Kemudian dhamir annahu di sini hu-nya di dalam baitnya tadi itu untuk sya'n. Dhamir sya'n merujuk ke Allah. Wal mudhaf huwa dzu mahdhufin ay dzu ihala. Oh, yang di sini berarti bukan Allah ya. Ini ya kepada rasul ya. Yang itu memiliki sifat mustahil untuk memiliki sifat-sifat seperti penyakit yang membuat penyakitnya itu merendahkan derajat kerasulan mereka. Walau yakunu jaizan lil ghair, meskipun perbuatan yang dilarang bagi Nabi itu boleh bagi orang lain selain Nabi ya, imma fi zamanihi, baik di zamannya, au ghairi zamani, atau mungkin juga di luar zamannya, kal akli minaz zakat, seperti memakan harta zakat, wa natmi sya'r al muhim ma yaqdahu inda dhaif, dan menyusun syair dan puisi dan sebagainya, itu sebenarnya bagi para nabi itu hal yang tidak mungkin. Untuk itu kenapa kok para nabi diharamkan memakan harta atau barang zakat. Gak boleh mereka itu, karena itu merendahkan. Begitu juga mereka menyusun puisi dan sebagainya yang itu akan merendahkan martabat Nabi di mata orang yang lemah pemahamannya.
indah dhaif, orang yang lemah pemahamannya. Nabi kok bersair mesra dan sebagainya, itu kan merendahkan ya. Termasuk juga Nabi kok makan barang zakat, ya. Dipikirkan korupsi dan sebagainya kalau zaman sekarang gitu, pikirnya orang-orang. Maka tidak mungkin Nabi itu seperti itu. Untuk itu kenapa Allah mengharamkan para nabi untuk memakan zakat. Termasuk juga membuat syair dan sebagainya. Fadin bihada ya khafir as-sair. Untuk itulah, wahai orang yang sedang menjaga atau terjaga di dalam perjalanan, maka dekatlah engkau dengan pemahaman ini. Maksudnya, sang penyair tadi, Syekh Ahmad Al-Qushayri di sini mengungkapkan dalam baitnya, fadin bihada, maka dekatlah engkau dengan pemahaman ini. Berarti berpahamlah dengan pemahaman ini, ya hafira as-sair, wahai orang yang terjaga, yang selalu melek di dalam perjalanan. Khafirun fa'ilun bima'na fa'il au maf'ul. Kata khafir di dalam ungkapan ini berpola fa'il. Bisa bermakna subjek, bisa juga bermakna objek. Nah, bisa penjaga, bisa juga yang dijaga gitu. Yang dijaga, apa maknanya? Diterangkan setelahnya. Amma bimakna al-mujir awil mujar, jika bermakna pelindung, ya, atau mujir, maka artinya wahai orang yang melindungi, ya khafir sair, wahai orang yang melindungi dirinya sendiri dalam perjalanan spiritual, berarti para salik ya. Namun jika fa'al al-awwal, kalau bentuknya yang tadi udah diungkapkan ya, itu ya mujira nafsihi fi sairil ma'nawi, bagi orang yang berjalan di dalam jalan spiritual yang melindungi dirinya sendiri. Wa ala tsani, adapun bentuk yang kedua berarti objek ya, bermakna mujar tadi atau maknanya maf'ul itu. Itu dimaknai dengan ungkapan ya mujaron fi sairi anil qawati' wal muhlikat. Wahai orang-orang yang dilindungi dalam perjalanannya dari segala halangan dan perkara yang membinasakan atau yang membahayakan dirinya. Fafihi du'aun wa tafa'ul. Nah, di dalamnya itu, dalam bait tadi yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri, menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani adalah di dalamnya terkandung doa dan harapan yang baik, disebut dengan tafa'ul, optimisme. Fahadil umur al-madkurah, maka hal-hal yang disebutkan fi hadil fusul dalam fasal-fasal ini, jumlah malillahi wa rusuli, merupakan rangkuman dari apa yang wajib bagi Allah dan Rasulnya. Ai mujmalatul ladzi yatadammanu at-tafasil min wajibatillahi, yakni kesimpulan global yang mencakup rincian-rincian kewajiban yang disandarkan kepada perintah Allah, ay minal umur al-mudhaf ila Allah ya, dari perintah Allah ya, fi wujubiha liqauniha wajibatan bi amrillah, karena merupakan hal-hal itu adalah hal yang wajib bagi perintah Allah. Wa ma siwaha, dan apa yang selainnya, fi ma siwal jumlah, selain yang global ini tadi, dakhilun fi hisniha, masuk ke dalam bagian dari bentengnya atau bagian dari golongan itu atau macam ini gitu. Maksudnya kewajiban juga. Litafarru'ihi minha, karena rincian-rincian itu dari hal yang tafsiluhu ayat tafsilu masiwaha, yang rincian-rincian itu dari hal yang belum disebutkan dapat diambil dan diturunkan dari kaidah-kaidah global yang telah mencakupnya, yang telah menyeluruhinya. Yu'khadhu min mujmalatin dhammanaha ya'lamuhu ay ma siwal madkurat. Hal itu atau rincian-rincian yang tersirat ini diketahui
Kada ay mundarijan tahta ijmaliha ulul albab. Ini yang terkandung di dalam ungkapan yang disebutkan ini, itu semuanya diketahui oleh ulul albab atau orang-orang yang berakal secara murni. Dawul uqul, yang yaitu orang-orang yang berakal, yang akalnya bersih. Al-khalisah min syawaibil wahm, dari kotoran ilusi. Berarti ulul albab itu orang yang akalnya bersih dari ilusi, dari suatu hal-hal yang samar. Wal fatih Allahu lahum bil bab, dan Allah lah sang pembuka pintu pemahaman bagi mereka. La ghair, bukan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ini di dalam keterangan ini tidak disebutkan ayatnya, namun ketika saya cek ini termasuk surat Fatir ayat 2. Dari poin yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi, kita memahami ada beberapa hal. Yang pertama adalah akidah Ahlussunnah mengenai para nabi dan rasul itu mencakup, yang pertama adalah 4 sifat wajib bagi rasul atau utusan Allah. Yang pertama adalah amanah. Yang tadi disebutkan cuma 3 memang, namun sebenarnya kalau kita pahami secara rinci nanti akan kita ngerti bahwa ternyata di dalamnya ada 4. Yang pertama adalah amanah, dapat dipercaya. Artinya para rasul itu tentu maksumun, terjaga dari dosa, dari pengkhianatan, baik dosa besar maupun kecil yang merendahkan martabat kerasulan mereka. Yang kedua adalah sidq, jujur. Apa yang mereka ucapkan pasti selaras dengan kenyataan dan selaras dengan wahyu. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Mustahil bagi para rasul menyembunyikan atau kitman satu ayat pun dari wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, yang keempat adalah fatonah. Meskipun dalam teks tadi tidak disebutkan ya secara eksplisit, namun para rasul tentu di dalam ketika mereka memiliki 3 sifat tadi, amanah yang dipercaya, sidq bisa jujur gitu ya. Dalam menyampaikan itu butuh orang-orang yang cerdas secara komunikasi maupun secara strategi dakwah penyampaian tentunya. Untuk itu para rasul tentu haruslah orang-orang yang mampu berdebat atau mematahkan argumen para orang-orang yang kafir. Terus kalau kita pahami apa hubungannya dengan mukjizat dan ismah tadi. Ismah tadi maknanya adalah keterjagaan. Para rasul itu terjaga dari sifat yang mustahil. Hubungannya dengan mukjizat apa? Dalam teks ini disebutkan argumen logik yang sangat kuat ya. Allah memberikan mukjizat kepada rasul, tentu mukjizat adalah stempel atau tanda tangan dari Allah seolah berkata, hambaku ini benar dalam semua ucapannya atas namaku. Jika rasul itu berbohong atau berkhianat, berarti Allah telah membenarkan seorang pembohong. Kan tidak mungkin seperti itu. Makanya kalau ada orang yang ngaku rasul di zaman sekarang, kita tinggal lihat aja, dia amanah apa tidak, bisa dipercaya apa tidak. Termasuk juga para warasatul anbiya. Meskipun sebenarnya ini juga dikhususkan untuk para rasul, namun bisa juga kita bisa dijadikan poin untuk bisa mempercayai seseorang. Seperti para ulama. Kalau ulama itu adalah orang yang amanah, maka tentu bisa dipercaya. Otomatis yang diucapkan harusnya mereka adalah sesuatu yang jujur apa adanya dari apa yang mereka pahami dari Al-Quran maupun hadis.
Kembali ke sini. Jika Rasul itu berbohong dan berkhianat, berarti Allah telah membenarkan seorang yang pembohong. Otomatis juga warasatul anbiya demikian. Kalau mereka orang yang bohong, berarti apa yang mereka sampaikan ini tidak bisa dipercaya. Otomatis itu akan merendahkan ilmu risalah yang mereka miliki. Sebagaimana kita pahami bahwa bagi para Rasul itu mustahil untuk bohong. Kalau mereka bohong berarti pembohong ini, kalau Allah membenarkan pembohong, itu hal yang mustahil bagi Allah. Kesimpulannya adalah karena Allah ini mustahil membenarkan pembohong, maka para Rasul itu pasti orang yang jujur dan tentu amanah. Yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan kemanusiaan. Prinsip dasarnya para rasul ini adalah manusia biasa, bashar. Bukan malaikat apalagi Tuhan. Maka tidak boleh dipertuhankan. Batasannya adalah mereka boleh mengalami sifat kemanusiaan. Ini sifat jaiz bagi mereka. Makan, minum, sakit, menikah, berdagang. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang. Menikah juga, minum, juga pernah sakit. Asalkan, ya poinnya di sini, sifat itu tidak mengurangi kewibawaan dan kesempurnaan derajat kenabian. Contoh mustahilnya adalah penyakit menular yang menjijikkan, seperti kusta parah yang membuat umat lari dan sebagainya. Gila atau kebutaan total sejak lahir adalah mustahil bagi mereka. Karena menghalangi tugas tabligh, orang buta bagaimana menyampaikan sesuatu kan? Tidak tahu siapa umatnya dan sebagainya dalam menyampaikan dakwah. Dan itu juga merendahkan juga. Keistimewaan syariat Nabi ada kekhususan di dalamnya. Di sini penulis memberikan catatan menarik yang kita pahami tadi. Ada hal yang halal bagi umat manusia biasa, tapi itu diharamkan bagi Nabi demi menjaga wibawa kenabian. Umatnya mereka boleh menerima zakat. Nabi haram untuk mendapatkan zakat. Tadi sudah diungkapkan ya. Contoh pertama tadi kan, makan harta sedekah atau zakat haram bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Gitu. Maka bagi orang-orang yang mengaku keluarga Nabi, hendaknya jangan makan harta, sedekah maupun zakat. Mungkin seperti itu ya. Bagian dari pemahaman ini tadi ya. Contoh yang kedua adalah menulis syair atau puisi. Nabi Muhammad tidak diajarkan syair. Kenapa? Logikanya adalah agar Al-Quran tidak dituduh sebagai karangan penyair. Gitu. Kalau Nabi biasa syair kan, otomatis Quran dianggap itu karangannya. Kesimpulan akhir dalam kajian ini adalah pensyarah atau Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi menyatakan bahwa matan atau syair utama di dalam kitab ini sifatnya memang global ya. Ini seperti payung yang besar tentang rincian-rincian akidah yang dijabarkan dengan sangat luar biasa yang dideduksikan dari kaidah-kaidah dasar yang telah ditulis di dalam kitab ini tadi, dan kemampuan untuk mendeduksikan ilmu ini merupakan bagian dari fatah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama yang ulul albab yang cerdas. Untuk itu para ulama harusnya orang-orang yang cerdas. Mereka harus orang-orang yang bisa dipercaya karena mereka adalah warasatul anbiya dan orang yang jujur, sehingga ketika menyampaikan apa yang disampaikan itu bisa valid, dipercaya dan bisa diakui oleh umatnya. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.